Kajian Ramadan, kajian ke-18, Perang Badar. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuat, Maha Pemaksa dan Raja Maha Benar. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala-galanya. Seluruh raja tunduk dan merendah di hadapan kebesarannya. Allah menentukan segala sesuatu berdasarkan hikmahnya, dan Ia adalah Zat yang paling bijaksana. Aku memberikan pujian kepadanya sebagaimana pujian yang diberikan oleh orang-orang yang bersyukur, dan aku memohon kepadanya pertolongan yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, sembahan orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang dipilih atas seluruh utusan yang ada, yang diberi pertolongan dan bantuan pada perang Badar dengan para malaikat yang sengaja diturunkan oleh Allah. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapa saja yang mereka dengan berbuat baik hingga hari pembalasan. Saudaraku sekalian, pada bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan, Allah memberikan pertolongan dan kemenangan dalam perang Badar Kubro terhadap musuh-musuh mereka, kaum musyrikin. Allah menamakan perang itu sebagai hari pembeda atau Yaumul Furqan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu membedakan antara yang benar dan yang batil, dengan memenangkan Rasulnya dan kaum beriman serta menghinakan kaum kufar musyrikin. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Penyebab terjadinya perang ini adalah Nabi SAW mendapat berita bahwa Abu Sufyan telah berangkat dari Syam menuju Mekkah dengan membawa kafilah dagang suku Quraisy. Nabi SAW pun menyeru sahabat-sahabatnya untuk keluar menemuinya untuk mengejar dan mencegat kafilah Abu Sufyan. Karena Quraisy adalah musuh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Serta tidak ada ikatan perjanjian antara beliau SAW dengan mereka. Mereka bahkan mengusir Rasulullah SAW dan para sahabat dari negeri mereka sendiri, serta mengusir mereka untuk meninggalkan harta kekayaan mereka lalu melawan dakwah mereka. Dengan demikian, tidaklah salah jika Nabi SAW dan para sahabat menginginkan kafilah dagang mereka. Nabi SAW kemudian keluar bersama para sahabat yang berjumlah 300 sekian belas orang dengan mengendarai hanya 72 unta tunggangan yang mereka naiki secara bergantian. 70 orang diantaranya berasal dari kaum muhajirin dan selebihnya berasal dari kaum ansor. Mereka sebenarnya bermaksud mendapatkan kafilah dagang itu dan tidak bermaksud perang. Akan tetapi demikianlah yang terjadi bahwa Allah berkenan menghimpun antara mereka dengan musuh mereka tanpa ada janji dari Allah sebelumnya, agar Allah menjalankan suatu keputusan yang sudah pasti terlaksana dan merealisasikan apa yang dikehendaki olehnya. Abu Sufyan sebelumnya telah mengetahui perihal mereka, lalu dengan terang-terangan ia mengirim utusan kepada suku Quraisy untuk meminta bantuan agar mau melindungi kafilah dagang mereka. Selanjutnya, ia tidak menempuh jalur yang biasa dilewati, akan tetapi memilih jalur pantai dan kemudian ia pun selamat. Adapun suku Quraisy, maka ketika utusan dari Abu Sufyan yang meminta tolong itu tiba, maka mereka langsung keluar mengerahkan pasukan sekitar 1.000 orang dengan 100 kuda dan 700 unta yang diikuti pula oleh pembesar dan tokoh mereka. Mereka keluar dari kampung halaman mereka dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Padahal ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 47. Mereka melantunkan nyanyian-nyanyian yang berisi ejekan kepada kaum muslimin. Ketika Abu Sufyan mengetahui bahwa pasukan Quraisy itu telah berangkat, maka ia pun mengirim utusan kepada mereka untuk memberi informasi bahwa dirinya selamat. Di samping juga memberikan saran kepada mereka agar pulang saja dan tidak perlu berperang. Namun, saran Abu Sufyan ini tidak dipedulikan oleh mereka. Abu Jahal berkata, "Demi Allah, kami tidak akan kembali pulang sehingga kami sampai di Badar. Lalu kami bisa mukim di sana barang 3 hari, menyembelih hewan, lalu makan makanan dan minum arak. Lalu bangsa Arab mendengar kita sehingga mereka masih saja terus merasa takut kepada kita." Sementara itu, Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa suku Quraisy telah keluar, maka beliau SAW mengumpulkan para sahabat yang menyertai beliau dan bermusyawarah dengan mereka.
Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua hal, entah meraih kafilah dagang atau mengalahkan tentara musuh. Miqdad bin Aswad, salah seorang dari kalangan muhajirin, kemudian berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, teruslah berjalan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Akan tetapi kami akan berperang di samping kanan, di samping kiri, di depan, dan di belakangmu, wahai Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az al-Ansari, pemimpin suku Aus berkata, "Wahai Rasulullah, barangkali engkau masih khawatir jika kaum Ansor hanya mau memberikan bantuan kepadamu di negeri mereka sendiri. Maka atas nama kaum Ansor, aku katakan dan tegaskan mewakili mereka, berangkatlah sekehendakmu. Sambunglah tali yang ingin engkau sambung dan putuskan tali yang ingin engkau putus. Ambillah bagian dari harta kekayaan kami yang ada sekehendakmu dan berikan bagian darinya kepada kami sekehendakmu pula. Apa yang engkau ambil dari kami jauh lebih aku sukai daripada yang engkau tinggalkan. Apa saja yang engkau perintahkan kepada kami, maka kami hanya akan patuh dan taat kepada perintah itu. Demi Allah, jika engkau mengajak kami berjalan hingga sampai di Bark Gomdon, maka kami pasti akan tetap turut bersamamu. Jika engkau mengajak kami mengarungi lautan, maka kami pun akan turut mengarunginya bersamamu. Kami tidak akan gentar jika engkau membawa kami bertemu musuh esok hari. Sungguh, kami akan tetap bersabar ketika berperang dan tetap teguh ketika sedang bertempur melawan musuh. Semoga Allah akan memperlihatkan kepadamu apa yang membuat hatimu menjadi tenang." Akhirnya Nabi SAW pun merasa sangat senang mendengar pernyataan masing-masing dari perwakilan kaum muhajirin dan ansor. Beliau SAW kemudian bersabda, "Kalau begitu berangkatlah dengan hati gembira. Demi Allah, seakan aku melihat tempat-tempat para musuh itu bergelimpangan." Nabi SAW kemudian berangkat dengan membawa pasukan Allah sehingga akhirnya tiba di dekat sumber air di Badar. Habab bin Munzir bin Amru bin Jamuh berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dalam memilih tempat sehingga ini engkau mendapat petunjuk wahyu dari Allah sehingga kita tidak berhak untuk maju atau mundur sedikit pun? Atau apakah ini hanya sekedar pendapat, strategi perang dan tipu daya?" Nabi SAW kemudian bersabda, "Tidak, ini hanya pendapat pribadi, strategi dan tipu daya." Habab lantas berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya ini bukanlah tempat yang tepat. Ajaklah pasukan pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh. Kita bisa membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuat kubangan dan kita isi dengan air hingga penuh. Dengan demikian kita akan berperang dalam keadaan mempunyai persediaan air minum yang cukup, sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Nabi SAW memandang bahwa ini adalah pendapat yang sangat baik. Rasulullah SAW lantas bangkit untuk memenuhi usulan ini. Beliau SAW bertempat di pinggir lembah yang dekat berada dari arah kota Madinah. Sementara kaum Quraisy berada di pinggir lembah yang jauh dari arah kota Makkah. Pada malam itu Allah berkenan menurunkan hujan. Kaum musyrikin diguyur hujan yang sangat lebat yang membuat mereka terkena lumpur yang menggelincirkan sehingga mereka tidak bisa maju. Sedangkan kaum muslimin hanya dihujani rintik-rintik yang bisa membuat mereka bersuci, membuat tanah mudah diinjak, memadatkan pasir, serta membuat kaki mudah melangkah dengan kuat. Kaum muslimin membuatkan anjang-anjangan untuk Nabi SAW di atas sebuah gundukan tanah di medan perang. Beliau SAW turun dari anjang-anjang itu lalu meluruskan barisan para sahabat dan berjalan di medan pertempuran. Beliau SAW mulai menunjuk dengan tangan beliau kepada tempat robohnya kaum musyrikin dan tempat kematian mereka. Nabi SAW bersabda, "Ini adalah tempat robohnya si fulan, insya Allah, dan ini adalah tempat robohnya si fulan yang lain, insya Allah." Maka tidak ada seorang pun dari mereka yang melampaui tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW tersebut. Selanjutnya beliau SAW melihat para sahabat dan kaum Quraisy lalu berdoa, "Ya Allah, kaum Quraisy datang dengan keangkuhan dan kesombongan, dengan menunggang kuda-kuda mereka. Mereka menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, berikan kemenangan yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang menanti janjimu. Ya Allah, jika Engkau kehendaki, maka Engkau tidak disembah. Ya Allah, jika pada hari ini kaum muslimin binasa, maka Engkau tidak lagi disembah."
Kaum muslimin seluruhnya memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Dan akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Ingatlah ketika Rabb-mu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancanglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Itulah hukum dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada lagi azab neraka. Quran Surat Al-Anfal ayat 12-14. Selanjutnya kedua pasukan pun bertempur dan perang pun berkecamuk dengan sengitnya. Rasulullah SAW berada dalam anjang-anjang ditemani oleh Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'az yang menjaga beliau. Nabi SAW terus saja bermunajat kepada Rabb-Nya serta meminta tolong dan perlindungan kepadanya. Beliau SAW tertidur sejenak lalu keluar dan bersabda, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur terbirit-birit ke belakang. Quran Surat Al-Qaumar ayat 45. Beliau SAW kemudian menggerakkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berperang dengan bersabda, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, tiada seorang pun yang berperang pada hari ini melawan musuh kemudian ia meninggal dalam keadaan tabah, mengharapkan keridhaan Allah dalam keadaan terus maju pantang mundur, maka ia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Umair bin Hammam al-Ansari berdiri, sedangkan ia masih memegang beberapa biji kurma yang ia makan. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, surga yang seluas langit dan bumi? Nabi SAW bersabda, ya. Dia berkata, indah sekali ya Rasulullah. Aku ingin segera masuk ke dalam surga sekalipun aku harus terbunuh oleh mereka. Jika aku hidup untuk menghabiskan kurma-kurma ini, maka ini sungguh terlalu lama. Lalu ia pun membuang kurma dari tangannya dan kemudian berperang di medan laga dan akhirnya terbunuh sebagai syahid. Rasulullah SAW mengambil segenggam debu atau batu-batu kecil yang kemudian beliau SAW lemparkan kepada musuh sehingga mengenai mata mereka. Dan akhirnya mereka sibuk mengucek mata sebagai satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasukan kaum musyrikin menjadi porak-poranda dan lari terbirit-birit ke belakang. Kaum muslimin tinggal membuntuti mereka sambil membunuh atau menawan mereka. Dalam pengejaran ini mereka berhasil membunuh 70 orang musuh dan menawan 70 orang selain yang mati dalam pertempuran. 14 orang diantaranya yang terdiri dari para pembesar Quraisy dimasukkan ke dalam sumur Badar, termasuk Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah, dan saudaranya yang bernama Utbah dan putra Utbah yang bernama Walid bin Utbah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menghadap ke arah kiblat untuk mendoakan kehancuran bagi mereka berempat dengan bersabda, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, aku telah melihat mereka bergelimpangan dan wajah mereka menjadi berubah disengat oleh terik matahari. Pada saat itu hari memang sangat panas. Dalam riwayat lain dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW pada peristiwa perang Badar menyuruh 14 mayat pentolan kaum Quraisy agar dimasukkan ke dalam sebuah sumur Badar yang kotor. Biasanya, jika beliau SAW menang dalam peperangan melawan musuh, maka beliau SAW tinggal di tanah lapang selama 3 hari. Dan ketika pada peristiwa perang Badar di hari yang ketiga, beliau SAW menyuruh hewan tunggangan beliau agar berjalan. Kemudian beliau SAW berjalan di belakang dan diikuti pula oleh para sahabat beliau sampai akhirnya sampai di pinggiran sumur tempat menguburkan mereka itu. Beliau SAW mulai memanggil satu persatu dari nama-nama mereka dan bapak-bapak mereka dengan mengatakan, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal bin Hisham, apakah kalian menjadi bahagia karena tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami benar-benar terwujud. Maka apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian benar-benar telah terbukti juga? Umar radhiyallahu anhu menyahut, ya Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara jasad-jasad yang tidak bernyawa lagi? Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, kamu tidaklah lebih mendengar apa yang aku katakan ini daripada mereka.
Berkenaan dengan para tawanan perang Badar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat radhiyallahu anhum untuk bermusyawarah dan meminta usulan mereka. Sa'ad bin Mu'az adalah salah seorang yang merasa dibuat jengkel oleh mereka. Sa'ad berkata, perang Badar merupakan kehancuran pertama yang ditimpakan oleh Allah terhadap kaum musyrikin. Perang hancur-hancuran lebih aku sukai daripada gembong-gembong itu masih hidup. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin agar engkau berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk memenggal leher-leher mereka dan memberikan pula kesempatan yang sama kepada Ali untuk memenggal leher musuh tandingannya. Karena sesungguhnya mereka itu adalah para pimpinan dan pentolan kafir. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mereka itu adalah anak-anak paman kami dan kerabat kami. Maka aku ingin kiranya engkau menjadikan mereka sebagai tebusan sehingga hal itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Semoga Allah memberikan hidayah untuk memeluk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil tebusan dan kebanyakan dari mereka menebus dengan harta, mulai dari 4.000 dirham hingga 1.000 dirham. Di antara mereka ada yang menebus dengan mengajarkan anak-anak Madinah baca tulis. Ada pula yang melakukan barter tawanan dengan membebaskan tawanan muslim yang ada di tangan orang Quraisy. Ada pula yang dibunuh oleh Nabi SAW mengingat kerasnya tindak permusuhan yang ia lakukan. Ada pula sebagian dari mereka yang dibebaskan tanpa tebusan apa-apa demi kemaslahatan. Demikianlah peristiwa perang Badar yang terjadi. Perang itu berakhir dengan kemenangan di pihak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lain kelompok kafir yang melihat dengan mata kepala seakan orang-orang muslim itu 2 kali jumlah yang sebenarnya. Quran Surat Ali Imran ayat 13. Kelompok yang kecil inilah yang meraih kemenangan karena mereka menegakkan agama Allah dan berperang untuk meninggikan kalimat Allah serta membela agamanya. Allah akhirnya memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Oleh karena itu tegakkanlah agama kalian wahai kaum muslimin, agar kalian dimenangkan oleh Allah dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Bersabarlah dan terus kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya Allah, menangkan kami dengan Islam dan jadikanlah kami sebagai para pembela Islam dan orang-orang yang mendakwahkannya. Teguhkanlah kami di atas agama ini sampai kami berjumpa denganmu. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.